kalian udah pernah mendengar kata neraca lajur? Belum ya? Oke, Ibu hari ini akan menjelaskan mengenai neraca lajur. Nah, sebelum Ibu menjelaskan, ada beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan kepada kalian. Oke, kalian perhatikan nanti baik-baik apa itu neraca lajur. Kalian perhatikan penjelasan Ibu, kalian simak baik-baik, dan kalian perhatikan juga slide yang Ibu tampilkan di depan ini. Oke, kalian mengerti? Oke, yang pertama itu pengertian neraca lajur. Nah, neraca lajur itu disebut juga dengan worksheet atau kertas kerja. Nah, neraca lajur itu sebuah kertas yang berisi kolom-kolom untuk mencatat keuangan secara manual. Kemudian dalam neraca lajur ini ada beberapa hal yang nanti yang kita catat atau akun-akun yang akan kita catat pada neraca lajur ini. Apa sih itu fungsi dari neraca lajur? Oke, yang pertama itu untuk meringkas data dalam pencatatan keuangan. Fungsi neraca lajur yang pertama adalah menggolongkan dan meringkas data yang berisi akun keuangan pada perusahaan. Kemudian untuk memeriksa kembali data yang dicatat. Adanya pencatatan dengan menggunakan neraca lajur akan membantu memeriksa kembali data pada pencatatan sebelumnya, terutama dalam neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu membantu penyusunan laporan keuangan. Nah, neraca lajur ini nanti digunakan pada penyusunan laporan karena pada neraca lajur ini sudah dirangkum data-data mengenai keuangan sebuah perusahaan. Kemudian yang keempat itu menunjukkan perusahaan telah menjalankan prosedur, yaitu menunjukkan bahwa perusahaan telah menjalankan prosedur pencatatan keuangan yang seharusnya dilakukan. Ini juga menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kredibilitas dalam mencatat dan mengelola keuangan dengan benar, sehingga laporan keuangan yang dibuat pun memiliki kredibilitas karena disusun berdasarkan neraca lajur yang merupakan bagian dari prosedur pencatatan keuangan. Oke, kalian perhatikan dan simak baik-baik bagaimana prosedur membuat neraca lajur. Yang pertama itu, kita harus membuat format atau kolom neraca lajur. Bagaimana sih formatnya? Yang pertama itu, kita harus membuat judul, yaitu yang berisi nama perusahaan, kemudian di bawahnya neraca lajur, terus kemudian periode pencatatnya tahun keberapa. Kemudian yang kedua itu memasukkan data dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Kita memasukkan pada kolom neraca saldo akun-akun apa saja yang terdapat pada neraca saldo, dan kemudian pada jurnal penyesuaian kita masukkan juga pada kolom neraca lajur apa-apa saja nantinya yang disesuaikan. Kemudian yang ketiga itu yaitu menghitung saldo yang telah disesuaikan. Kita harus hitung saldo yang telah disesuaikan pada kita buat itu nanti di kolom neraca saldo disesuaikan. Kemudian setelah kita mengisi neraca saldo yang disesuaikan, maka kita nanti akan memindahkan kolom-kolom mana saja yang termasuk pada kolom laba rugi dan kolom neraca. Nah, pada kolom neraca nanti kita akan memasukkan yaitu berupa harta, utang, dan modal. Nah, sedangkan pada kolom laba rugi nanti kita akan memasukkan akun-akun yang berupa pendapatan dan beban. Nah, begitulah mengenai neraca lajur. Nah, coba kalian perhatikan baik-baik neraca lajur ini ya. Kalau ada nanti hal-hal yang kurang mengerti, kalian tanyakan sama ibu. Kalian perhatikan baik-baik sebentar ya. Oke. Nah, kalian kan udah menyimak baik-baik mengenai neraca lajur ini. Coba ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Oke, ibu ingin bertanya kepada kalian. Neraca lajur ini apakah merupakan laporan keuangan? Ada yang tahu? Enggak, Bu. Nggak ada yang tahu ya? Oke, ibu akan menjelaskannya ya. Jadi, neraca lajur ini tidak termasuk dalam laporan keuangan. Namun, neraca lajur ini perlu nanti digunakan pada penyusunan laporan keuangan. Tadi kan ibu udah jelaskan fungsi dari neraca lajur ini. Nanti
di neraca lajur ini akan mempermudah pembuatan laporan keuangan perusahaan. Paham? Oke, Ibu harap kalian sudah memahami mengenai neraca lajur ini ya. Jadi kesimpulannya pada hari ini yaitu bahwa neraca lajur itu adalah sebuah kertas yang berisi kolom-kolom yang memuat data-data keuangan perusahaan. Sudah, nanti laporan data-data keuangan ini nanti akan membantu kita dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan. Oke, sekian penjelasan Ibu hari ini. Atas perhatiannya Ibu ucapkan terima kasih. Selamat pagi.